untuk berada di kelas ini. Nah, maksud dan tujuan saya ada di kelas ini, saya ingin melaksanakan PPL untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di akhir semester ini, yaitu tugas PPL. Nah, untuk kali ini izinkan saya memperkenalkan diri dulu supaya kita bisa kenal nih, kalian bisa tahu siapa nama saya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama Ibu Tiara Rifka Diana, Ibu dari kampus Universitas Indratastra, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kesempatan kali ini Ibu akan memberikan kalian semua layanan, yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini mengenai kecemasan. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa kira-kira di sini yang pernah masih cemas, atau mungkin Ibu juga yakin nih kalian pasti tahulah arti dari cemas. Ibu pengen salah satu atau siapa yang mau, yang tunjuk tangan ya, yang mau ngertiin apa arti cemas. Ya, silakan coba. Ya benar, cemas itu adalah rasa takut atau khawatir yang timbul dari dalam diri seseorang sehingga menyebabkan rasa cemas, atau bisa juga tuh cemas bisa menyebabkan keringat atau gugup atau jadi ngomongnya gagap gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, pada saat ini nih, zaman ini semua sekolah rata-rata kan pasti pada menggunakan kurikulum 2013. Dan dimana di kurikulum ini semua siswa diminta untuk lebih aktif daripada guru, sehingga jadi guru tuh lebih cuma ngasih kayak nih materi atau cuma ngejelasin dikit, tapi kalian yang lebih aktif untuk mencari materi lebih dalam gitu, sehingga sering juga tuh dilaksanakan presentasi. Pasti ketika kalian presentasi, rasa cemas itu pasti ada kan, kayak rasa takut nih nggak bisa nyampein, atau jadinya ngomongnya gugup, atau apa yang kalian udah hafal jadi buyar. Pasti kalian pernah ngerasain itu. Ibu akan menjelaskan tentang gejala kecemasan. Gejala kecemasan itu ada dua, dari gejala fisik bisa, dari gejala mental juga bisa. Nah, Ibu yakin kalian semua pasti rata-rata di sini ngerasain gejala fisik. Ada yang tahu nggak gejala fisiknya itu seperti apa? Nah, ciri-ciri gejala fisik dari kecemasan itu seperti keringat dingin, terus nafsu makan jadi berkurang, terus jadi kurangnya konsentrasi, bisa juga sesak nafas, atau kayak keringat dingin juga bisa. Itu namanya gejala fisik. Mungkin rata-rata kalian di sini yang ngerasain kecemasan itu yang karena nggak ada kecemasan dari fisiknya. Gejala kecemasan yang kedua itu gejala dari mental. Biasanya kalau dari mental ini justru lebih parah karena mental yang udah kena ya. Nah, ciri-ciri dari gejala mental ini, gejala kecemasan dari mental ini, yaitu dia jadi kayak ngerasa bisa takut aja, tapi nggak tahu sebabnya itu apa. Yang dirasa itu cuma kayak takut, entah karena takut terkena masalah atau takut terkena musibah. Terus ya bisa juga ngerasa kayak pengennya tuh lari aja gitu dari kenyataan, karena gue nggak mau nih ada di sini, misalnya nggak mau ada di sini. Terus bisa juga karena ngerasa tertekan, entah dari masalah keluarga atau dari masalah lingkungan atau dari manapun. Dia rasanya jadi kayak takut, kayaknya ngerasa nggak berguna juga bisa itu. Selanjutnya, faktor kecemasan ini bisa disebabkan karena faktor-faktor juga. Faktornya itu bisa dari lingkungan, bisa juga dari diri sendiri. Kalau dari lingkungan itu biasanya karena dari omongan-omongan orang lain, dari omongan teman atau dari keluarga atau dari lingkungan yang lain. Misalnya seperti contoh ya, kalian kan suka presentasi di depan kelas. Nah, sebelum presentasi pasti kalian merasa kayak udah takut duluan.
kayak takut nggak bisa, takut nggak bisa ngejelasin atau apa, terus dapat lagi tuh omongan dari orang, dari teman-teman kalian, oh iya lo nanti ditanya, oh iya lo nanti nggak bisa jawab. Itu bisa jadi bikin kalian cemas. Itu yang disebabkan faktor kecemasan. Selanjutnya ada faktor dari diri sendiri. Kalau faktor dari diri sendiri itu seperti misalnya kalian punya masalah, tapi kalian nggak tahu nih cara menyelesaikan masalahnya itu harus kayak gimana, sehingga membuat kalian jadi kayak rasanya takut, terus cemas, khawatir, gimana ya caranya bisa keluar dari masalah ini, gimana ya caranya biar bisa tenang, gimana ya caranya bisa biar nggak ngerasa cemas lagi gitu. Itu bisa jadi penyebab dari faktor diri sendiri, sehingga terjadi ngebatin atau tertekan di dalam diri kalian. Jadi kayak cemas itu nggak akan hilang kalau masalah kalian belum bisa diatasi dan belum bisa ditemui cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis kecemasan. Jenis-jenis kecemasan ini ada kecemasan ringan dan ada kecemasan berat. Kalau kecemasan ringan biasanya wajar ya, kecemasan yang udah sering terjadi lah di lingkungan kita, seperti kalian yang tadi saya bilang, kalau kalian mau presentasi di depan kelas atau mau berbicara di depan banyak orang, pasti kalian merasa cemas. Tapi rasa cemas kalian ini dianggap wajar, karena setelah kalian melakukan kegiatan yang bikin kalian cemas, rasa cemas kalian ini pasti bisa hilang. Contohnya seperti presentasi di depan kelas. Nah, kalian pasti merasa cemasnya sebelum kalian melakukan presentasi nih. Sebelum kalian melakukan presentasi, pasti kalian ngerasa kayak takut gitu, takut nggak bisa nyampe materinya, takut nanti buyar semua materinya yang udah dihafal gitu. Tapi nanti setelah kalian presentasi, rasa cemas itu hilang. Nah, itu yang disebut dengan kecemasan ringan. Selanjutnya ada kecemasan berat. Kalau kecemasan berat ini biasanya yang mengakibatkan kegiatan sehari-hari kalian itu terganggu. Seperti yang tadi saya bilang tuh, kecemasan berat itu kayak takut akan masa depan, takut tertimpa musibah, atau takut kena bahaya, atau takut kecelakaan, atau takut apa gitu. Itu yang bikin itu yang disebut dengan kecemasan berat. Nah, dari semua kecemasan ini pasti berdampak sama diri kalian sendiri. Seperti kayak kalau misalnya kalian lagi merasa cemas nih, kayak rasanya kayak takut kan, terus ada juga mungkin yang saking cemasnya, saking merasa takutnya, kalian jadinya membawanya menangis, terus nggak tenang, kayak aduh harus gimana ya, harus apa ya gitu. Jadi pikiran tuh nggak tenang, jadi nggak bisa fokus juga, sehingga bisa berdampak ke diri kalian sendiri, bisa berdampak buruk. Nah, makanya kalau misalnya lagi cemas itu, pasti kalian harus dapat mengatasi kecemasan itu supaya tidak berdampak berlebihan di dalam diri kalian sendiri. Karena dampak dari kecemasan ini bisa membahayakan diri kalian sendiri. Maksudnya dampak buruknya juga bisa membahayakan diri kalian sendiri. Dari kecemasan tersebut, saya punya cara supaya untuk mengatasi rasa cemas kalian. Yang pertama itu hilangkan pikiran negatif. Jadi yang kalian terapin itu ya udah pikirin positif aja, positif yang bakal kalian lakuin. Misalnya kayak tadi mau presentasi di depan kelas atau mau berbicara di depan kelas. Nah, hilangin pikiran-pikiran negatif. Jadi pasti yakinin diri bahwa saya bisa nyampe materinya nanti. Kalau ditanya saya bisa jawab. Terus kalau nyampe materi, saya bisa nyampe materinya dengan jelas, sehingga itu juga bisa dapat mengurangi rasa cemas yang kalian rasain. Nah, yang kedua itu tenangin diri. Menenangkan diri itu sangat penting banget untuk menghilangkan rasa cemas, karena kalau hati kalian nggak tenang, ya rasa cemas kalian nggak akan hilang. Salah satu caranya itu ya, sebelum kalian melakukan presentasi, coba untuk berdoa terlebih dahulu dan tarik nafas sampai kalian merasa lega. Nah, nanti di situ kalian
bisa ngerasa berkurang rasa cemasnya. Cara mengatasi rasa cemas yang terakhir itu makan makanan yang bergizi, karena makanan yang bergizi itu sangat berpengaruh pada perasaan kita. Kalau misalnya kalian, saya tahu nih di kalian semua pasti suka banget jajanan-jajanan yang nggak baik loh, kayak misalnya cilor atau telur gulung, itu tuh pokoknya yang tinggal makan itu nggak baik buat diri kalian, karena itu bisa menyebabkan perasaan dan tubuh kalian itu nggak baik gitu loh, berpengaruh buruk di dalam tubuh kalian. Makanya saya saranin kalian untuk makan makanan yang bergizi, yang bervitamin, supaya dari makanan tersebut tubuh kalian bisa bisa berfungsi dengan baik, sehingga kalian juga tidak terlalu cemas kalau mau melakukan sesuatu. Setelah saya memaparkan materi tentang kecemasan tadi, saya ingin memberikan kalian video tentang cara mengatasi rasa cemas, atau tentang gimana cara kalian menghadapi rasa cemas tersebut supaya nggak berlarut-larut. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video tersebut. Ada yang dengerin Twice gak nih di sini? Kalau misalnya lo familiar sama Twice, mungkin lo tahu juga bahwa mereka baru aja ngeluarin album terbarunya dengan title track Feel Special. Iya, jadi gue ini suka juga sama K-pop, tapi hari ini kita nggak akan ngomongin soal K-pop. Ya, agak menyinggung K-pop sebenarnya. Jadi ada yang beda nih dari comebacknya Twice untuk saat ini. Yang beda dari comeback mereka ini adalah ada satu member yang hiatus nih, yaitu Mina. Kabarnya Mina didiagnosis menderita gangguan kecemasan atau biasanya disebut anxiety disorder. Tanda-tandanya sih katanya udah kelihatan dari bulan Juli. Katanya nih pada saat lagi world tour tiba-tiba dia ngerasa cemas dan panik sebelum naik ke atas panggung. Setelah dapat diagnosis akhirnya dia dikasih waktu buat istirahat selama yang dia butuhkan sampai kondisinya pulih lagi. It's a good call kalau menurut gua. Tapi kalau misalnya kita pikir, emang separah apa sih rasa cemas itu sampai orang tuh harus vakum? Bukannya rasa cemas itu adalah sesuatu yang ya udah kita hadapin sehari-hari gitu. Kalau gitu kan harusnya nggak jadi separah itu dong. Nah, nggak gitu. Makanya di video ini gue akan jelasin bahwa ternyata nih hal yang selama ini kita kira kita hadapin sehari-hari itu ternyata nggak sesimpel itu, dan bisa jadi kecemasan adalah musuh terbesar yang akan lo hadapin di hidup lo. Sebelum kita masuk, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebenarnya rasa cemas itu apa sih? Nah, rasa cemas adalah salah satu emosi yang ditandain sama rasa takut dan kewaspadaan terhadap kejadian di masa depan. Kadang juga rasa cemas ini diikutin sama detak jantung yang cepat, keringetan, atau nafas yang jadi terengah-engah. Rasa cemas ini kadang juga disalahartikan dengan rasa takut nih masalahnya. Iya sih, rasa cemas itu akarnya sebenarnya dari rasa takut juga. Serupa tapi nggak sama. Bedanya apa nih jadi sama rasa takut? Nah, kalau rasa takut biasanya didasarin sama kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya apa nih? Coba lo bayangin, lo lagi di hutan, terus lo ketemu sama harimau. Gimana rasanya tuh? Takut mampus nggak lo? Takut kan? Nah, meskipun tergolong perasaan yang gak enak tuh, rasa takut ini ternyata juga berguna banget buat bikin lo bahkan bertahan hidup. Rasa takut adalah tanda bahwa lo lagi di dalam bahaya, dan itu bakalan bantu lo banget buat nyelamatin diri dari bahaya tersebut. Kalau lo gak bisa ngerasain rasa takut ketika lo dalam bahaya, lo gak akan bertindak. Dan kalau lo gak bertindak ketika lo takut, udahlah, chance hidup lo tuh kecil banget. Nah, kalau kecemasan gimana nih? Bedanya apa dong sama kecemasan? Nah, kalau rasa cemas itu datang dari hal yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Maksudnya, kalau rasa cemas itu dia muncul karena lo mengantisipasi masalah yang akan terjadi di masa depan. Contoh paling sederhananya, kalau misalnya 2 hari lo ujian, UTS atau UAS atau apapun, tapi lo ternyata udah mikirin hal-hal yang enggak nih. Kayak misalnya, gimana kalau misalnya ntar soalnya susah banget ya? Atau gimana kalau misalnya bentuk soalnya nggak sama dengan yang gue pikir. Itu adalah rasa cemas. Lo memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Sama kayak rasa takut, rasa cemas ini juga sebenarnya berguna. Kalau takut itu ngasih peringatan soal bahaya yang ada di depan mata,
Nah, kalau rasa cemas, dia ngasih peringatan soal kemungkinan bahaya yang terjadi di masa depan. Jadinya, sebelum bahaya itu datang, bagusnya lo sudah siap-siap dulu. Bagusnya. Kenapa gue bilang bagusnya? Karena apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Kalau rasa cemas ini udah mulai ngebatasin kehidupan lo karena lo jadinya menghindari hal yang harusnya lo lakuin, atau rasa cemas ini ternyata nggak hilang-hilang nih selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, it's a red flag. Berarti ada yang salah. Contohnya nih, let's say ada orang namanya Mawar. Mawar ini diajak sama temennya ke sebuah acara. Nah, Mawar ini ternyata dia punya kecemasan yang cukup tinggi ketika harus ketemu sama orang banyak. Jadinya ketika diajak, Mawar, lah gue nggak tahu siapa-siapa di sana dan teman gue itu famous masalahnya. Jadi dia bakalan banyak teman di sana. Terus langsung Mawar kepikiran. Kebayang gimana awkwardnya, gimana canggungnya kalau misalnya dia ikut. Di pikirannya semua orang tuh ngobrol sama gengnya masing-masing. Temennya tuh mondar-mandir ke sana, ke sini, hahihi sama temennya yang dari kampung, hahihi sama temennya dari kampus, dari sini, dari situ gitu. Sedangkan akhirnya Mawar merasa sendiri gitu di tengah kerumunan. Mau kenalan gak enak, malu. Mau ngentel sama temennya, capek juga mondar-mandir. Nah, tapi karena pemikirannya itu, jadinya dia menolak. Nggak deh, gue nggak ikut pergi. Karena pemikiran itu melekat banget di otaknya dan gak pernah ada keadaan yang bisa membantah itu. Setiap diajak pergi sama temennya, akhirnya Mawar memilih buat gak pergi. Gak cuma diajak sama temennya, bahkan setiap ada ajakan kumpul, bahkan dari orang tuanya misalnya, Mawar lebih memilih untuk di rumah. Bayangin kalau misalnya ini terjadi terus menerus dan Mawar gak iyain aja apa yang ada di dalam otaknya dia. Hidupnya jadinya terbatas, iya gak? Dan ini bisa jadi masalah. Sekarang gue juga mau tanya, apakah lo punya masalah yang mirip dengan kayak gini? Atau mungkin lo punya pengalaman yang kayak gini mirip tapi dalam konteks yang lain? Nah, gue mau ingetin aja di sini. Yang bahaya adalah orang yang punya rasa cemas, tapi dia lama-lama belajar bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa cemas itu adalah menghindari situasi tersebut. Tapi apakah itu membantu? Menghindari itu membantu? Untuk jangka pendek, iya, gue bisa bilang iya. Tapi lo jadi nggak benar-benar memperbaiki isu kalau kayak gitu. Kalau lo punya rasa cemas yang sampai mengganggu kehidupan lo jadi nggak bisa melakukan banyak hal, gue sangat menyarankan lo untuk mencari pertolongan dari pihak profesional. Nggak ada yang salah dengan itu sangat wajar. Banyak pihak yang berada di dalam posisi lo sebelumnya. Gue sangat menyarankan lo untuk datang ke pihak profesional. Nah, oke, selanjutnya sebenarnya cemas itu datang dari mana sih? Nah, rasa cemas ini juga bisa datang dari hal-hal yang berbeda untuk setiap orangnya. Subjektif banget lah. Ada yang ngerasa cemas mungkin ketika mereka ada di tengah kerumunan, pas ketemu sama orang baru juga bisa. Ada juga yang cemas karena punya ketakutan berlebih akan suatu hal misalnya. Atau bisa jadi ada juga orang yang bisa cemas ketika nggak dikasih kepastian. Ya, gue tahu ini agak cringy, tapi beneran ada orang yang kayak gitu. Manusia itu se-diverse itu loh. Contoh aja, ada teman gue yang cemas ketika hujan. Jadi ketika hujan dia akan cemas. Gue nggak tahu itu tuh karena dia lupa angkat jemuran or something atau gimana. Gue nggak tahu. Tapi intinya yang mau gue bilang, manusia itu diverse banget di hal yang bisa mereka cemaskan. Jadi ketika lu cemas akan satu hal, temen lu enggak, itu wajar. Tapi ya ketika dibalik itu wajar juga. Cuman biasanya rasa cemas itu juga enggak terbentuk cuman dari satu sumber atau pengalaman aja. Rasa cemas itu kompleks banget, bisa dipengaruhin sama kombinasi banyak hal. Tapi biasanya ketika kita mau cari tahu kenapa kita bisa cemas akan sesuatu, kita akan lihat ke satu faktor, pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang enggak enak biasanya bisa jadi menimbulkan kecemasan ke depannya. Cuman nih, kalau kejadian ini intens banget, ingatan tersebut bisa jadi berpengaruh banget ke hidup lo. Nah, jadi pada saat lo dihadapkan sama situasi yang mirip dengan hal tersebut, atau justru hanya cukup sugestif gitu, memiliki kesamaan sedikit yang mengarah ke pengalaman buruk itu, hal pertama yang terlintas di pikiran lo adalah semua pikiran-pikiran negatif yang muncul karena pengalaman gak enak itu. Pikiran-pikiran itulah yang bisa memicu rasa cemas lo muncul. Makin intens pengalamannya, bisa jadi makin intens juga rasa cemasnya. Ya udah, yang penting nih, apapun sumbernya, rasa cemas itu nyata dan gak bisa dianggap remeh. Jadi jangan sok-sokan lo gak pernah cemas, jangan sok-sokan lo kuat gitu. Ya udah, terima aja bahwa lo cemas. Itu bisa jadi masalah di dalam hidup lo. Ya oke, Vic, tapi gimana nih caranya buat menghindari rasa cemas yang berlebihan? Buat lo yang penasaran,
tunggu video kita selanjutnya yang akan bahas kiat-kiat untuk meredam rasa cemas. Nah, lo punya masalah atau topik yang pengen lo obrolin ke orang-orang 1% nggak? Kalau misalnya lo punya masalah yang pengen lo obrolin sama orang-orang 1% akan ngebuka grup chat nih. Nah, di dalam grup ini kita bisa diskusiin isu-isu yang kalian punya, atau sekedar ya ngobrol cantik aja. Lo bisa akses form yang gua taruh di komen, gua akan pin komennya. Lo bisa masukin data diri lo di situ dan nanti tim gua akan invite lo ke grup chatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Vicky, thank you. Nah, setelah video yang saya paparkan tadi, saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira ada gak yang kalian tangkap dari video yang tadi saya tampilin? Saya ingin 3 orang atau 2 orang untuk nyimpulin dari video tentang kecemasan yang tadi saya kasih bukan. Coba kamu, ya benar sekali jawabannya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini dan dari video yang tadi saya sampaikan, yaitu kecemasan adalah rasa ketakutan atau kekhawatiran yang muncul dari dalam diri seseorang sehingga menyebabkan kegelisahan dan keresahan di dalam diri seseorang. Jadi saya berharap dari materi saya hari ini kalian bisa menerapkan cara-cara mengatasi cemas ketika kalian sedang mau berbicara di depan kelas atau sedang mempresentasi atau berkumpul atau berbicara di depan banyak orang, agar kalian bisa merasa tenang, maksudnya nggak terlalu cemas banget gitu kan. Itu bahaya ya buat kalian juga, takutnya berdampak buruk di dalam diri kalian. Jadi gimana pertemuan hari ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk waktu luangnya karena telah memberikan saya kesempatan buat menyampaikan materi tentang kecemasan ini terhadap kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.